Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa saja menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan siapa saja menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering mendengar seorang pewarta mengatakan bahwa mengikuti jalan Tuhan pasti akan mengalami kesuksesan dan dijauhkan dari masalah dan kesulitan hidup. Benarkah demikian? Pertama-tama, memang kita tidak berharap akan mendapat duka derita dalam mengikuti jalan Tuhan. Jika memungkinkan, kita tentu berharap perjalanan hidup ini dapat dilalui dengan indah dan sesuai dengan harapan. Namun dalam kenyataannya, sering hidup kita justru mengalami kesulitan. Apalagi bila sungguh mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Kristus berarti juga kita siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Yesus tidak menjanjikan hidup yang nyaman, namun Ia menjanjikan penyertaannya yang tidak berkesudahan. Panggilan hidup menjadi murid Kristus dan diutus bukan untuk memperoleh kesuksesan duniawi, melainkan untuk memperoleh kemuliaan ilahi. Sebagaimana yang sudah diteladankan Kristus, kita pun dipanggil untuk mengikuti jalan Tuhan. Keteguhan iman kita akan teruji melalui berbagai tantangan dan gelombang kehidupan yang kita hadapi.
Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dalam perjamuan terakhir bahwa seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada Dia yang mengutusnya. Kerendahan hati tidak sama dengan berkecil hati atau minder, tetapi hendaklah kita berbesar hati bahwa dipilih oleh Yesus dan diutusnya. Hendaklah kita tidak juga menjadi sombong dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandar pada rahmat dan kekuatan Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dari diri seorang utusan yang rendah hati akan mengalir melalui kata dan perbuatannya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seorang yang rendah hati akan dibimbing untuk menjadi bijaksana. Ia tahu kapan harus berkata-kata dan kapan untuk berdiam diri dan menjadi pendengar yang baik bagi semua yang dilayani. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menghendaki agar kita melakukan hal yang sama, yaitu menjadi murid yang rendah hati dan berani mewartakan Dia. Hanya dengan sikap dasar tersebut, kita akan mengalami betapa rahmat-Nya mengalir tanpa henti, meneguhkan dan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita saling menguatkan satu sama lain dalam hidup ini, sehingga iman kita pun semakin bertumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang kami alami selama ini. Semoga kami selalu teguh untuk hidup seturut panggilan-Mu. Jangan biarkan kami larut dalam aneka kesulitan dan penderitaan saat menjalani hidup sebagai murid-Mu. Tetapi kuatkanlah kami dan berilah kami kerendahan hati, kesabaran yang tinggi. Kami berharap hanya padamu-lah pertolongan-Mu. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan, teladan hidup kami, kini dan selamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran
dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.